Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, bertemu lagi dengan aku Anissa. Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini aku super excited banget buat nge-review salah satu bedak terbaru dari Wardah yang bentukannya kayak kerang begini. Nama produknya sendiri adalah Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation. Jadi katanya dia ini new packaging dan new formula dari bedak mereka yang terdahulu. Klaim yang bikin aku penasaran buat cobain adalah dia ini punya medium to high coverage. Pas banget di sini aku lagi ada jerawat, noda hitam bekas jerawat dan juga kemerahan. Dan dia juga ngeklaim long lasting, awet dipakai seharian. Oke deh, seperti apa hasilnya dan bagaimana dengan tes ketahanannya nanti? Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke review and check it out. Di sini aku akan bahas singkat tentang packagingannya. Hadir dengan box hijau Tosca. Di depan tertera langsung klaimnya. Di bagian belakang ada keterangan seperti ingredients dan no BPOM. Seperti ini untuk penampakan packaging di bagian dalamnya. Unik kayak kerang. Mereka sendiri langsung launching dengan 10 varian shots. Dan aku pilih yang 33W Olive Beige. Netanya sendiri itu 11 gram. Dan kemarin aku beli di harga Rp70.000. Ini ketika dibuka, dia ada tulisan blur cover di atasnya. Untuk bentukan puffnya kayak teardrop rounded gitu. Jadi bagian atasnya agak sedikit lancip. Ini dia kondisi berface wajah aku. Untuk bedak mereka yang terdahulu, cuman sampai medium coverage aja. Jadi kurang bisa untuk mengcover imperfection di wajah. Nah, untuk tipe kulitku sendiri adalah normal to dry skin. So, untuk skin prepnya sendiri, di sini aku pakaikan Hana Sui Sunscreen. Ini baru launching juga. Aku suka karena dia itu cocok untuk muka yang lagi sensitif ataupun jerawatan. Dan dia ini feelsnya berasa lembab di kulit dan bikin glowing juga. Oke, di sini aku akan aplikasikan di separuh wajah terlebih dahulu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku cobain bedak ini. Aku udah pakai berkali-kali. As you can see, coveragenya itu bagus sih menurut aku. Dia itu langsung bisa mengcover kemerahan ataupun warna kulit yang tidak merata hanya dalam satu kali tap aja. Dan untuk puffnya, ini juga enak banget buat ngeblend si bedaknya. Apalagi sisi lancipnya ini ngebantu banget untuk ngeratain di area under eye ataupun di area yang sulit dijangkau. Untuk shade W33 ini sebenarnya agak sedikit keputihan sih di aku, tapi masih masuk aja di skin tone aku yang warm. Ini dia before and afternya. Dia beneran improve di coveragenya sih. Kalian bisa lihat, ini di sebelah muka yang udah dipakein bedak benar-benar jadi halus mulus. Padahal di sini aku nggak pakai primer sama sekali, tapi dia ada banget deh blurring efeknya. Nah, untuk jerawat aku yang di area dahi masih terlihat, tapi menurut aku ini udah samar banget. Oke deh, aku akan kelarin lagi di sisi sebelah wajah. Nah, pas banget di area pipi lagi ada noda hitam. Kita akan lihat dia bisa mengcover atau enggak nantinya. FYI, dia tadi kan ada ngeklaim oil controlnya bagus, tapi dikarenakan kulit aku yang kering, jadi aku kurang tahu seberapa bagus untuk oil controlnya dari bedak ini. Kalian yang oily skin dan udah cobain bedak ini, share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, di sini aku tambahin lagi sedikit untuk mengcover di area pipi yang ada noda hitamnya. Karena dalam satu kali tap menurut aku masih kurang ke cover sih. Ini dia hasilnya di keseluruhan wajah aku. Dia itu punya medium to high coverage. Jerawat dan noda hitam itu masih ada, terlihat sedikit. Terus ini rasanya di kulit aku lebih ke arah matte finish sih. Kalau kulit kalian itu kering ataupun kurang hidrasinya, ini bakalan kurang nyaman sih dipakainya. So, pastiin kalian itu pakai skincare yang ngelembapin sebelumnya. Kemudian dia ada soft blurringnya juga, bisa menyamarkan pori-pori di wajah, bikin tampilan kulit muka itu jadi lebih mulus. Ini after 10 menitan aku coba tap-tap dengan menggunakan tisu. Dia memang masih ada transfer tapi minim banget. Oke deh, aku mau ganti hijab dulu. Tara, ini dia complexionnya. Nggak ada aku tambahin setting spray sama sekali. Aku juga nggak ada pakai blush on ataupun highlighter. So ini muka cuman pakai bedak dari Wardah aja. Untuk sehari-hari ini udah cukup banget sih menurut aku. Dan apakah dia bakalan awet? Tonton sampai habis. Sebelum masuk tes ketahanan, di sini aku mau ngejelasin sedikit beberapa keunggulan dari powder foundation terbaru dari Wardah ini.
Yang pertama, dia punya medium to high coverage dengan velvet finish. Dia emang bisa untuk mengcover kemerahan di wajah, tapi untuk noda hitam bekas jerawat, dia itu belum bisa menutup secara sempurna. Nah, sayangnya di kulit aku yang kering, walaupun dia itu ngeklaim velvet finish, tapi feelsnya itu berasa matte dan agak bikin kering di kulit. Yang kedua, dia punya soft blur effect, jadi bisa banget untuk menyamarkan pori-pori di wajah. Kemudian dia juga udah ada SPF 20 PE+++, tapi aku saranin kalian tetap aja pakai sunscreen terlebih dahulu. Next, dia udah halal, vegan, cruelty-free, dermatologically tested, non-comedogenic, dan juga non-acnogenic. Dan yang terakhir, dia tuh ngeklaim long lasting, jadi bakalan awet dipakai seharian. Langsung aja deh kita buktikan di tes ketahanan. Ini after 2 jam pemakaian, overall menurut aku masih bagus. Ada memudar sedikit di area hidung, itu wajar banget sih karena aku keringetan. So far belum ada tanda-tanda crack. Oke deh, aku akan pakai lebih lama lagi. Ini aku pergi keluar dulu buat cari makan karena lapar juga. Terus mampir bentar beli sesuatu di Indomaret. Kemudian aku jajan minuman es juga. Dan yang terakhir, di sini aku beli sayur. Dan ini hasilnya setelah sampai rumah, ini sekitar 6 jam pemakaian. Walaupun matte finish, tapi di kulit aku yang kering, dia ini nggak ada patchy ataupun cakey sama sekali. Dia emang memudar untuk di area bagian hidung, under eye, dan juga area dagu. Tapi di area pipi dan jidat, menurut aku masih bagus. Untuk ketahanannya menurut aku lumayan awet sih. Menurut aku powder foundation terbaru dari Wardah ini udah improve banget kualitasnya dibandingkan dengan bedak mereka yang terdahulu. Dia medium to high coverage, ringan, punya blurring effect, dan lumayan awet juga nih dipakai selama 6 jam. Minusnya sendiri adalah di kulit yang kering, dia sendiri agak berasa kering sih di kulit aku yang dry skin ini. So make sure aja yang punya dry skin seperti aku untuk skin prep terlebih dahulu, biar hasilnya itu nggak kering ketarik di wajah. So dengan harga 70 ribuan, bedak terbaru dari Wardah ini worth it sih buat kalian cobain. Apalagi pilihan shades-nya sendiri juga cukup banyak. Gimana? Kalian sendiri tertarik juga nggak buat cobain? Komen-komen di bawah. Oke, segitu aja untuk review aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you buat kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. And see you in the next my video. Bye-bye!